Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan nonton channel ini. Sekarang kita akan mereview manhwa solo leveling dari chapter 72 sampai 75. Langsung saja tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan High Orc dengan jumlah yang sangat banyak, dan sedang mengelilingi mereka. Ki-hon mengatakan, jika saja semua High Orc ini keluar dari gate maka akan hancur satu kota kecil, bahkan sebelum tim attack force utama datang. Sun Ki-hon dan seluruh timnya akan berencana menyerang bosnya, dan mengalahkannya. Tapi itu tidak akan mudah, karena di samping bosnya ada 4 penjaga yang sedang menjaga bosnya. Dan mereka juga belum terlalu yakin akan bisa mengalahkannya, bahkan untuk melewati 4 jenderalnya pun akan susah. Dari mereka pun sudah menunggu aba-aba dari Ki-hon untuk menyerang bosnya. Bos dungeon itu pun mengatakan, apa kalian takut kepadaku manusia, sambil mengeluarkan aura tekanan yang sangat besar. Sampai membuat Sun Ki-hon serasa seperti dilubangi badannya. Timnya Sun Ki-hon pun ikut merasakannya seperti apa dirasakan Sun Ki-hon itu. Dari mereka pun belum terlalu percaya dengan kekuatan ini, karena bos dungeon ini mengeluarkan energi sihir yang sangat besar, sampai-sampai membuat mereka menarik ulang niatannya untuk menyerang. Penyihir kacamata itu pun mengatakan, bos dungeon ini jika dibandingkan denganku, dia ada di 3 tingkat di atasku. Sun Ki-hon pun bertanya di bos dungeon sambil gemetar dengan menahan rasa takut dan dia bertanya, kenapa kau bawa kami ke sini? Dia melanjutkannya, pasukanmu sudah cukup untuk menghabiskan kami di lorong dungeon tadi, dan kenapa kau memanggil kami ke sini? Bos dungeon itu menjawab bahwa, tujuan dia membawa mereka ke sini untuk hiburan. Sun Ki-hon pun kaget mendengar jawaban dari bos dungeon itu. Bos dungeon itu melanjutkannya, selama menghabiskan waktu kami di sini dan sebelum kami keluar, aku akan jadikan kalian sebagai hiburan untuk pasukanku. Seluruh High Orc pun bersorak ketika mendengar apa yang dikatakan bos mereka itu. Bos dungeon pun menyadari sesuatu. Karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh dari tim mereka, di situ Sung Jinwoo terlihat mencurigakan bagi bos dungeon itu. Tapi bos dungeon itu tidak terlalu peduli dengan hal itu. Sun Ki-hon pun sudah putus asa ketika mendengar perkataan bos dungeon, bahwa mereka hanya dijadikan hiburan daripada dijadikan musuh. Dan bagi nyawa mereka hanya dijadikan mainan. Kemudian dibuang kapanpun yang bos dungeon itu mau. Dia pun menyuruh timnya segera menyerang. Dan dengan yakin dia berlari ke arah bos untuk menyerangnya. Dan dia mengira timnya akan mengikutinya untuk menyerang. Tapi kenyataannya mereka tidak ikut menyerang. Karena sudah ditekan dengan rasa takut yang besar. Terlihat satu-satu dari mereka sudah pasrah untuk mati. Sun Ki-hon pun tidak ada pilihan lain selain dia menyerangnya sendiri. Sun Ki-hon pun melompat ke arah bos dungeon itu dengan menyerangnya. Tapi bos dungeon membuka sihirnya dan menahan serangan dari Sun Ki-hon itu. Sihirnya yang berbentuk es itu menangkis serangan Sun Ki-hon dengan gampangnya. Lalu bos dungeon itu melemparinya, dan berkata, dasar manusia bodoh. Bos dungeon pun mengeluarkan sihir gravitasinya, dan mengangkat Sun Ki-hon ke atas. Dan terlihat Sun Ki-hon diangkat dengan gampangnya sampai ke langit-langit ruangan itu. Lalu, menghantamnya ke bawah dengan sangat keras. Sampai wajahnya terbentur ke tanah-tanah itu. Bos dungeon pun mengangkatnya lagi. Lalu dia menghantamnya ke bawah dan ke atas sampai ulang-ulang. Dari tim mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika So Kin-hon berada di atas, bos dungeon melepaskannya. Tapi tiba-tiba ada sosok yang menyelamatkannya. Yang membuat bos dungeon itu sampai terkejut dengan sosok itu. Dan ternyata sosok itu adalah Sung Jinwoo. Lalu terlihat di situ Sun Ki-hon yang sudah babak belur karena dihajar oleh bos dungeon itu. Sung Jinwoo pun memasang aura yang sangat kuat dan bertanya, dungeon ini telah dibayar oleh Guild Hunter dan sudah menjadi milik guild kalian. Dan aku tidak bisa ikut campur dalam raid ini. Tapi attack force ini akan musnah jika dibiarkan. Dia melanjutkannya, jadi biarkan aku menanyakan satu hal kepadamu. Dan terlihat di situ bos dungeon menyuruh salah dari 4 jenderalnya untuk menyerang Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun bertanya, bolehkah aku membunuh semua monster yang ada di sini? Tapi ketika Sung Jinwoo sedang menanyakan pertanyaannya itu, salah satu 4 jenderal itu pun menyerangnya dari belakang. Tapi Sung Jinwoo pun dengan gampangnya menggunakan skill dia dan mengangkatnya ke atas. Lalu menghantamnya ke atas dan ke bawah seperti bos dungeon itu melakukannya ke Sun Ki-hon tadi. Sung Jinwoo pun menanyakan sekali lagi, bolehkah aku membunuh semua monster yang ada di sini? Sun Ki-hon pun dengan wajah yang penuh harapan mengatakan, tolonglah bantu kami. Dan terlihat di situ monster yang menyerangnya sudah tertempel di langit-langit dungeon, dikarenakan Sung Jinwoo yang melakukannya. Bos dungeon pun dengan santainya dan sedikit heran karena ada bakat yang luar biasa itu dari manusia, dan dia berkata, kita akan lihat seberapa lama kau sanggup melawan kami.
Sung Jinwo pun berdiri dengan mengeluarkan sedikit auranya yang kuat dan dia berkata, aku belum pernah merasakan energi sihir yang sebesar ini sebelumnya. Bos dungeon itu tertawa dan yakin bahwa dia yang akan menang dalam pertempuran ini. Sung Jinwo pun melanjutkannya, pertempuran ini akan jadi pertempuran yang buruk. Dia mengulangi sambil mengejeknya, pertempuran ini akan berakhir buruk bagimu bukan untukku. Sung Jinwo pun menyuruh bayangannya untuk keluar. Dan berkata, keluarlah bayanganku, dan di situ terlihat Igris dan Iron berdiri di belakang Sung Jinwo dengan gagahnya. Beberapa bayangannya pun terlihat di situ, termasuk juga Teng. Scene berpindah di depan dungeon. Di situ terlihat Wo Jingchul dan anak buahnya yang sedang datang ke dungeon Guild Hunter. Orang-orang yang berada di situ pun heran kedatangannya, karena orang sepenting dia di asosiasi sampai datang ke tempat yang seperti itu. Tujuan Wo Jingchul datang di situ adalah untuk bertemu dengan Sung Jinwo, karena dia heran kenapa sampai Sung Jinwo bekerja di bagian penambang, dan bukan untuk sehari tapi 2 hari dia bekerja di bagian penambang itu. Dia melanjutkannya, seharusnya dia lebih sadar, karena dia akan dikenal sebagai Hunter Rank S nantinya. Dan terlihat di situ ketua tim penambang pun menanyakannya, kenapa sampai orang dari asosiasi sampai datang ke tempat seperti ini. Wo Jingchul pun menanyakan Sung Jinwo, dia ada di mana sekarang? Karena setahu Wo Jingchul bahwa Sung Jinwo bekerja di bagian penambang. Ketua tim pun bertanya-tanya, karena dari tadi orang yang mencari dia itu bukan orang biasa semua, dan sekarang malah orang dari asosiasi yang mencarinya. Laki-laki yang pernah Sung Jinwo tatap dengan aura menakutkan itu mengatakan, bahwa Sung Jinwo telah membunuh orang, makanya dia sedang dicari, dan dia mengira Sung Jinwo bukanlah hunter malahan seorang pembunuh. Dia pun masih saja menceritakan kejadian di waktu Sung Jinwo menatapnya itu, karena membuat dia sampai gemetar. Wo Jingchul pun bertanya tentang Sung Jinwo di mana dia sekarang. Ketua tim penambang pun mengatakan bahwa Sung Jinwo berada di dalam gate. Ketua tim penambang pun menceritakannya kenapa sampai Sung Jinwo masuk ke dalam dungeon, bahwa tim pembawa barang mereka tidak bisa hadir jadi Sung Jinwo bersukarela untuk ikut masuk ke dalam sebagai pembawa barang. Wo Jingchul pun masih heran kenapa Sung Jinwo bekerja sebagai penambang dan kemudian jadi pembawa barang, dan dia mengatakan Sung Jinwo orang yang aneh. Ketua tim penambang pun melanjutkannya, bahwa ada juga yang mencarinya tadi, yaitu Cha Hae-in, dan dia sampai masuk ke dalam. Wo Jingchul pun kaget mendengar bahwa Cha Hae-in ikut masuk ke dalam itu. Laki-laki yang pernah Sung Jinwo tatap dengan aura tajam itu pun masih belum diam dan menanyakan bahwa Sung Jinwo adalah pembunuh, atau Sung Jinwo sudah melakukan sesuatu kejahatan. Wo Jingchul pun hanya mengatakan, kalian akan tahu besok setelah melihat berita. Laki-laki yang tadi pun masih mengatakan bahwa Sung Jinwo itu orang yang mencurigakan. Orang-orang yang lain masih membela Sung Jinwo dengan mengatakan, Sung Jinwo tidak terlihat seperti orang yang mencurigakan dan bahkan terlihat seperti seorang pekerja keras. Wo Jingchul dan anggotanya pun masuk ke dalam dungeon itu. Tapi ketika dia memasukinya dia pun kaget, karena dia merasakan aura energi yang sangat kuat, sampai membuat kacamatanya retak dan hancur. Dan dia pun masih heran dengan energi kekuatan ini, karena yang dia rasa energi ini sangatlah mengerikan. Wo Jingchul pun mengatakan, energi ini membuat badannya seperti diacak-acak, dan bukan hanya dia yang merasakan energi ini, tapi anggotanya pun ikut merasakannya. Mereka pun mengukur ulang gate-nya, dan mereka kaget dengan hasilnya, karena gate ini adalah gate yang paling berbahaya dari gate rank A yang lainnya, dan pengukuran ulang yang sebelumnya sudah salah dalam mengukur gate ini. Dia melanjutkannya, dan jika tim ini dibentuk dengan berdasarkan pengukuran yang sebelumnya maka akan bahaya, biarpun di dalam ada 2 rank S, yaitu Sung Jinwo dan Cha Hae-in, tapi itu tidaklah cukup, dan mereka akan masuk ke dalam dungeon. Scene berpindah di dalam dungeon. Di situ terlihat Cha Hae-in yang heran dengan apa yang dia lihat, dan dia masih belum percaya kalau High Orc sebanyak ini dibunuh oleh timnya Sun Ki-hon. Dia pun merasakan aura sihir yang kuat dari dalam dungeon itu. Dia pun sudah mencurigai sesuatu, lalu buru-buru melepaskan topinya dan mengikat rambutnya. Dia berkata, jika energi sihir ini berasal dari ruangan bos maka dari tim Sun Ki-hon tidak ada yang selamat. Di situ terlihat Cha Hae-in mengeluarkan aura yang sangat besar dari dirinya. Scene berpindah di dungeon ruangan bos. Di situ terlihat beberapa pasukan bayangannya Sung Jinwo. Dan di situ juga terlihat Sung Jinwo dan 2 kesatrianya yang berdiri di sampingnya. Bos dungeon pun mengatakan, kau mencoba melawanku dengan pasukan yang begitu sedikit itu? Sung Jinwo pun mengatakan, kalau kau begitu meremehkannya kami, maka kau akan mendapatkan masalah yang besar, cuman karena kau meremehkan kekuatan kami. Sung Jinwo pun menggunakan skillnya yang bisa menaikkan kekuatan bayangannya ke yang lebih kuat.
Sung Jinwoo mendapatkan skill menaikkan kekuatan seperti ini di Istana Iblis, yaitu lebih tepatnya di lantai 70, skill ini bisa menaikkan kekuatan bayangannya ke yang lebih kuat. Dan di situ terlihat Igris yang sudah lebih kuat dan warna dari tubuhnya pun sudah berubah. Iron pun begitu juga, sudah lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang-orang dari tim Attack Force pun heran, karena itu mustahil bagi seseorang yang bisa mensummon sebanyak ini. Hunter penyihir yang tadi mensummon makhluk summonnya pun hanya bisa 2. Tapi Sung Jinwoo bisa mensummon sebanyak ini. Perempuan kacamata itu pun mengatakan, bagaimana kekuatan yang mengerikan ini berasal dari manusia. Bos Dungeon pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sung Jinwoo segera. Dan pasukan High Orc dengan jumlah yang banyak pun menyerang Sung Jinwoo dan pasukan bayangannya. Dan terlihat Iron menggunakan skill kekuatannya, yang sebelumnya ia menggunakan di Red Gate ketika melawan Barucha. Tapi ketika dia menggunakannya kekuatan musuhnya lebih tinggi, dan kemudian skillnya pun gagal. Iron pun emosi ketika mengetahuinya. Dia pun tidak mau harus menggunakan secara manual, yaitu dengan menghantamkan kapaknya ke arah High Orc dengan sekali hantaman, seketika mereka langsung terhempas oleh hantamannya itu. Igris pun tidak mau kalah dengan Iron, dia pun menggunakan jurus pamungkasnya itu dengan berdiri tegak dan mengarahkan pedangnya ke arah bawah. Dan terlihat di situ beberapa High Orc pun sudah mengepung dia. Tapi dengan gampangnya dia menebas mereka dengan sekaligus. Beberapa High Orc pun menyerang Sung Jinwoo. Tapi Sung Jinwoo mengeluarkan aura yang mematikan, dan menebas mereka semuanya. Satu High Orc mencoba menyerangnya dari arah belakang. Tapi Sung Jinwoo melompat ke arahnya dan menebas dia dengan 2 kali tebasan di arah badannya. Tim Attack Force pun kaget dengan gerakan itu, karena sama persisnya dengan gerakan wakil master mereka yaitu Cha Hae-in. Dan mereka masih heran kenapa Sung Jinwoo menyembunyikan kekuatan sebesar itu dan menjadi pembawa barang mereka. Kemudian terlihat di situ Sung Jinwoo berlari di atas High Orc itu dan menebas mereka semuanya. Dia mengatakan, di pasukan bayangannya yang terkuat hanya Igris, Iron dan Tank, kemudian yang lain hanya setara peringkat B, dan beberapa dari pasukan bayangan yang di peringkat B menghabiskan waktu yang banyak hanya menghabiskan 1 High Orc saja. Dan tidak kerasa bahwa jumlah dia dan High Orc 3 kali lipat banyaknya, dan dia berencana mengurangi High Orc yang ada agar tidak menyusahkan pasukannya, karena terlalu banyak High Orc yang ada. Bos Dungeon pun menggunakan skillnya yang membuat semburan naga api. Dan Sung Jinwoo mengkhawatirkan pasukan bayangannya, karena kalau pasukannya terbunuh dan bangkit lagi, itu akan menghabiskan mananya yang ada. Di situ terlihat sihir yang bisa mengeluarkan kepala naga, dan Bos Dungeon itu mengatakan ke Sung Jinwoo bahwa jangan terlalu sombong hanya karena pasukannya yang tidak ada gunanya itu. Sung Jinwoo pun mengatakan ke Bos Dungeon itulah yang sombong. Dia pun melanjutkannya, selama aku masih mempunyai mana mereka akan terus bangkit dan hidup kembali. Bos Dungeon itu membantahnya, biarpun mereka selalu bangkit tapi tetap saja kau akan kehilangan manamu. Bos Dungeon melanjutkannya, kau mau menghabiskan manamu sebelum menghabisi prajuritku? Sung Jinwoo pun melompat ke arah Bos Dungeon untuk menyerang dan berkata, kau yang akan mati sebelum hal yang kau katakan itu terjadi. Tapi Bos Dungeon itu mengeluarkan sihirnya dan menangkis serangannya Sung Jinwoo. Bos Dungeon itu mengatakan, tidak akan guna kau melawanku, karena pasukan bayanganmu akan musnah di tanganku. Sung Jinwoo mengatakan, begitukah, aku mempunyai beberapa pasukan yang kuat di dekatku. Dan kau tidak perlu mengkhawatirkan manaku akan habis karena ulahmu. Bos Dungeon pun akan menghancurkan pasukannya Sung Jinwoo agar mananya segera habis dan pasukannya pun ikut musnah. Dan tiba-tiba dia menggunakan sihirnya yang menyebabkan pasukan yang ada di belakang sudah musnah semua. Sung Jinwoo melihat itu semua dan mengatakan, dia lebih kuat dari Vulkan atau Metus, karena Metus bisa mengendalikan pasukannya yang banyak tapi pertahanannya lemah, sedang Bos Dungeon ini yaitu Kargalgan mempunyai pertahanan yang kuat dan bisa mengendalikan pasukannya yang banyak ini. Lalu di belakang, pasukannya bertarung dengan pasukan Bos Dungeon yang banyak itu, serasa pertempuran ini tidak setara bagi dia. Dia pun menggunakan inventorinya, karena satu-satunya jalan hanyalah ini. Karena ramuannya bisa digunakan di tempat yang seperti itu maka dia akan gunakan, dan akan mengisi mananya yang telah habis sebelumnya. Walaupun bisa membuat perutnya kenyang dengan meminum ini, tapi dia harus mengakhiri pertempuran ini secepatnya sebelum perutnya kenyang, dan akan menjadi tontonan yang menarik nantinya. Dia pun akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan dia berkata, bangkitlah, pasukan Bos Dungeon yang sebelumnya sudah mati pun bangkit kembali. Dan akan menjadi pasukan bayangannya Sung Jinwoo. Bos Dungeon pun kaget dan heran karena Sung Jinwoo bisa merubah pasukan Bos Dungeon itu menjadi pasukannya Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun mengatakan, kau memang masih punya banyak pasukan, tapi mereka akan jadi pasukan bayanganku nantinya.
Dan di saat Sung Jinwoo sudah mengalahkannya, bos dungeon itu akan menjadi pasukan bayangannya. Bos dungeon pun mulai mengingat sesuatu. Dan dia ketakutan sambil berkata, jangan-jangan kau ini. Ketika dia mau mengucapkan kalimat selanjutnya, kalimat itu serasa seperti error dan tidak jelas ketika bos dungeon itu mengucapnya. Para High Orc pun saling menyerang. Karena High Orc yang sudah terbunuh sudah dijadikan pasukan bayangannya Sung Jinwoo. Makanya dari itu mereka saling memerangi, dan pasukan bayangannya Sung Jinwoo yang sebelumnya juga ikut berperang melawan para High Orc itu. Bos dungeon itu pun mengatakan bahwa Sung Jinwoo adalah sang monark. Dan dia masih bingung lalu bertanya-tanya. Karena di saat mereka bangun dan membuka mata mereka itu kaget karena berada di tempat yang berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu mereka juga diberi perintah yang selalu terus memaksa mereka. Perintah itu menyuruh mereka untuk membantai manusia dan membunuh mereka. Ya, pada dasarnya mereka itu tidak ada alasan untuk menyerang para manusia. Tapi perintah itu selalu memaksa mereka. Bos dungeon itu pun menyuruh jenderalnya untuk membunuh Sung Jinwoo dan membawa kepalanya kemari. Sung Jinwoo pun sempat terkejut, karena ini akan jadi perang antara jenderal, yaitu jenderalnya Sung Jinwoo sama jenderalnya bos dungeon. Iron pun merefleksnya dengan cepat, dan sambil memasang wajah emosi. Lalu Iron pun menangkis serangannya jenderal bos dungeon itu. Mereka pun saling beradu kekuatan. Dan dari mereka berdua juga memasang wajah yang begitu marah ketika berhadapan. Kayaknya Iron mendapatkan lawan yang pas untuk dia. Iron pun menipis serangannya ke arah bawah. Dan mereka pun saling beradu kepala. Tapi kepala dari jenderal bos dungeon itu sudah kelihatan retak karena saling mengadu itu. Jenderal bos dungeon itu kalah dalam mengadu kepala. Dan Iron tidak mau membuang-buang kesempatan lalu menghantam jenderal bos dungeon itu sampai ke tanah, dan Iron pun menang. Di situ juga Igris tidak mau kalah dengan Iron, dan dia serang langsung oleh kedua jenderal itu. Tetapi dia menangkis serangan mereka semuanya, dan mengeluarkan jurus andalannya yaitu melompat ke atas dan menahan dengan satu tangan di pedangnya yang sudah berdiri tegak itu. Lalu dia mengeluarkan satu pedangnya yang ada di belakang. Kemudian dia memutarkan pedangnya dengan cepat. Lalu menancapkan pedang itu di atas kepala jenderal bos dungeon. Dan sambil tambah menginjak lebih dalam, agar pedang itu masuk lebih dalam dan membunuh monster itu. Monster yang satunya pun ingin menyerang Igris. Dan Igris pun tidak mau diam dan siap-siap mau menangkis serangannya itu. Jenderal dari bos dungeon itu pun menyerang Igris, tetapi dengan gampang ditangkis satu tangan oleh Igris. Kemudian Igris menghempaskannya ke atas. Lalu Iron pun sudah siap-siap, dan ingin menghantamkannya. Hantamannya itu sampai melemparkan jenderal dari bos dungeon itu sampai jauh. Kemudian Tank pun sudah siap-siap ketika Iron melemparnya ke arah dia. Dan Tank pun menghantam jenderal dari bos dungeon itu dengan kuat ke tanah. Iron pun memberi jempol ke Tank, dan dibalas oleh Tank. Ada-ada saja tingkah lucu mereka ini. Sung Jinwoo pun kagum melihat mereka bertiga bekerja sama. Dan mengatakan, jenderal miliknya lebih kuat daripada bos dungeon itu. Bos dungeon itu pun masih belum percaya, karena jenderalnya bisa kalah. Tim Attack Force pun ingin membantu. Tapi bos dungeon menyerang mereka dengan sihir, dan sihirnya itu bisa dapat membuat mereka terluka dari dalam. Bos dungeon pun mengatakan, penonton seharusnya tidak mengganggu. Sambil dia mengeluarkan sihirnya, dan menyerang Sung Jinwoo dengan sihir kutukan, dan sambil mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau menunjukkan sikap yang sombong di hadapanku. Ketika sihir kutukan itu menyerang Sung Jinwoo pun dengan cepat menghapusnya. Bos dungeon pun kaget melihatnya. Dan dia bertanya ke Sung Jinwoo, kenapa kau bisa menghilangkan sihir kutukanku? Sung Jinwoo pun membalas, apa kau lupa yang tadi aku bilang sebelumnya, bahwa aku adalah hal buruk bagimu? Sung Jinwoo pun sambil berdiri dengan gagah dan menyapu bajunya dengan tangan. Sung Jinwoo pun akan menghancurkan perisainya. Yang sebelumnya Sung Jinwoo tidak bisa menyerang bos dungeon itu karena ada perisai tersebut. Dia pun menggunakan pasukan bayangannya untuk membuat bola api yang besar. Dan bola api itu adalah Orb of Avarice yang dia dapat sebelumnya. Kemudian pasukan bayangannya itu pun menyerang bos dungeon tersebut. Dan terlihat perisainya pun ikut hancur karena serangan itu. Bos dungeon pun juga terkena serangan bola api itu. Dan dia pun sangat marah karena diserang oleh Sung Jinwoo itu. Terlihat di situ Cha Hae-in baru sampai di ruangan bos. Dan dia kaget melihat pemandangan yang ada di depannya itu. Kemudian dia bertanya-tanya, apa ini makhluk sumen? Cha Hae-in pun melanjutkannya, bahkan hunter yang ahli dalam mensumen saja bisa mensumen 1-2 saja. Tapi sekarang apa yang terjadi di sini? Tim Attack Force pun kaget karena kedatangan hunter Cha Hae-in. Dan dia menanyakan kepada mereka apa mereka baik-baik saja, dan bertanya apa yang terjadi di sini.
tapi Hunter Heller itu mengatakan, dia juga tidak mengerti. Beralih di pertempuran di mana bos dungeon itu sambil berteriak dan mengatakan, kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan kekuatan sampahmu itu. Sambil membaca mantra sihirnya, dia pun menyerangnya, tapi ditepis oleh Sung Jinwoo dengan gampangnya. Cha-Hae-in pun menyuruh tim Attack Force untuk pergi dari situ. Bos dungeon pun menginjak-injak pasukan bayangannya Sung Jinwoo seperti serangga. Sung Jinwoo pun sambil memasang muka datar dan berkata, kau malah mengingatkanku dengan musuh raksasa. Jadi raksasa yang dimaksudnya itu di dungeon ganda, yang dimana Sung Jinwoo hampir saja terbunuh di situ, dan disitulah Sung Jinwoo mendapatkan sistem tersebut. Mana Sung Jinwoo pun habis, dikarenakan pasukan bayangannya sudah diinjak oleh bos dungeon itu. Bos dungeon pun mengatakan, jangan kau sombong karena aku sedang bermain-main. Dia pun mengeluarkan bola apinya yang besar dan mau menyerang Sung Jinwoo. Dia pun menyerang bola apinya ke Sung Jinwoo. Tapi Sung Jinwoo bisa menghindarinya dengan mudah, dan Sung Jinwoo pun melompat ke arah samping wajahnya. Ia pun mengeluarkan daggernya dan siap-siap ingin menyerangnya. Dan dia pun menebas bola matanya bos dungeon itu. Sung Jinwoo pun mengatakan, semakin kau besar, maka semakin mudah kau jadi sasaranku, dan tidak mungkin seorang penyihir bisa bertahan menghadapi serangan pembunuh tanpa ada satu perisai pun. Sung Jinwoo pun dengan cepat menebas seluruh tubuh bos dungeon itu, sampai bos dungeon itu berteriak karena kesakitan. Wo Jingchul pun baru sampai di ruangan bos. Mereka pun kaget dengan apa yang mereka lihat, karena para High Orc ini saling membunuh. Cha-Hae-in pun menceritakan bahwa mereka adalah makhluk summonnya laki-laki itu. Wo Jingchul pun sempat kaget karena ada Cha-Hae-in di situ. Wo Jingchul pun mengatakan, maksudmu laki-laki itu adalah Sung Jinwoo, dan beralih ke Sung Jinwoo di situ terlihat Sung Jinwoo menebas ke seluruh tubuh bos dungeon itu. Sung Jinwoo pun tidak bisa menebas bagian vitalnya atau di bagian yang bisa melemahkan dia, karena tubuh bos dungeon itu terlalu besar, tapi dia mempunyai rencana lain. Dia pun menyimpan ulang dengernya kemudian dia menggunakan tangan kosong. Lalu dia pun memukul wajah dari bos dungeon itu sampai bos dungeon itu merasakan kesakitan. Dan bos dungeon itu pun rubuh karena dipukul oleh Sung Jinwoo itu. Mereka berdua pun dapat melihat Sung Jinwoo melawan bos dungeon itu dengan jelas. Cha-Hae-in pun mengatakan dalam hati, bukan hanya Choi Jong-in yang mengetahuinya, tapi bagian pemantauan dari asosiasi juga mengetahuinya. Wo Jingchul pun mengatakan, bahwa mereka datang untuk membantu, karena mereka merasakan energi sihir yang kuat di dalam dungeon, tapi kenyataan mereka tidak dibutuhkan, malahan mereka di situ menonton Sung Jinwoo menyelesaikan dungeon rank A sendirian. Wo Jingchul melanjutkannya, dia mengatakan Sung Jinwoo adalah hunter tipe petarung, tapi dia masih bingung karena dia bisa menggunakan makhluk summon juga, dan dia masih terheran-heran dengan kemampuan Sung Jinwoo ini, kemudian yang masih menjadi pertanyaannya, berapa banyak makhluk summon yang bisa disummonkan oleh Sung Jinwoo itu? Cha-Hae-in pun menanyakan ke Wo Jingchul tentang pria yang ada di depan mereka, dan apakah Wo Jingchul mengetahui sesuatu tentang Sung Jinwoo. Wo Jingchul pun menjawab, bahwa dia hanya mengetahui sedikit tentangnya, dan hanya sedikit informasi saja yang dia tahu tentang Sung Jinwoo itu. Beralih lagi di pertempuran, yang dimana bos dungeon hampir dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun mengatakan, di saat seorang penyihir kehilangan perisainya, maka mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menang. Dan terlihat di situ makhluk summonnya Sung Jinwoo yang dimana sebelumnya itu jenderalnya bos dungeon itu, dan sekarang sudah dijadikan pasukan bayangannya Sung Jinwoo. Bos dungeon itu pun berteriak dan masih belum percaya karena dia akan dikalahkan. Dan pasukan bayangannya Sung Jinwoo pun membunuhnya, yang dimana pasukan bayangan itu sebelumnya adalah pasukan miliknya. Sistem pun memberitahu bahwa dia telah mengalahkan musuhnya, dan sistem juga memberitahukan bahwa Sung Jinwoo sudah menaiki level. Sung Jinwoo mengatakan, aku sudah mengalahkan bosnya, dan High Orc yang belum terbunuh sudah dibereskan oleh pasukan bayangannya. Dia pun berencana akan mengambil item dropnya bos dungeon, tapi dia tidak ada hak untuk mengambilnya, karena ini miliknya Guild Hunter, dan dia tidak boleh tamak akan hal ini. Tapi sebagai gantinya dia akan mensummon bos dungeon ini sebagai pasukan bayangannya. Dia pun membangkitkan bos dungeon itu, dan terlihat makhluk summon itu akan bangkit. Mereka di situ pun heran dengan apa yang mereka lihat itu. Termasuk juga Wo Jingchul dan Hunter Cha-Hae-in pun ikut heran dengan apa yang mereka lihat. Makhluk summon itu pun bangkit dengan sempurna seperti sebelumnya. Sung Jinwoo pun mengatakan, kau jadi lebih diam di saat kau sudah jadi pasukan bayanganku. Dia pun melanjutkannya, sekarang dia sudah mempunyai 3 rank pasukan bayangannya, yaitu yang pertama rank normal, rank elite dan yang terakhir yang lebih kuat yaitu rank knight. Sistem pun menyuruhnya untuk memberikan nama ke pasukan bayangannya itu.
Tapi dia lupa nama dari bos dungeon tadi, yang dia ingat hanya nama awalannya saja. Sung Jinwo pun mengatakan ke pasukan bayangannya itu, maaf aku lupa, nanti kupikirkan namamu nantinya. Tapi dia pun terpikirkan satu nama yaitu Tus. Dia pun menamainya Tus, dan sistem pun menerima namanya itu. Sung Jinwo pun berkata bahwa dia lebih menguntungkan karena mendapatkan pasukan dari High Orc ini. Dan sekarang pasukannya sudah jadi 125 bayangan, dia pun akan membuang bayangannya yang melebihi batas. Dan sisa pasukannya dia akan simpan. Di situ juga terlihat Wo Jingchul dan lainnya melihat Sung Jinwo menarik pasukan bayangannya itu. Wo Jingchul pun memanggil Sung Jinwo. Sung Jinwo pun kaget karena ada Wo Jingchul di situ, ditambah lagi ada Cha Hain di situ juga, dia pun berkata, apa aku terlalu menikmati pertarungannya? Mereka pun ada yang memanggilnya dan ada juga yang menanyainya tentang apa yang terjadi, dia pun sempat bingung, karena tidak bisa menjawabnya, dan dia berencana akan lari dari situasi itu. Wo Jingchul pun bertindak dengan cepat. Mereka pun yang akan bertugas mengawasi Hunter Sung Jinwo sampai keluar, karena bagi mereka ini bersifat rahasia dan jangan sampai diketahui oleh publik. Mereka juga akan mengawasi tim mereka untuk keluar dan membantu mereka untuk menjelaskan ini semua. Mereka juga memohon ke tim Attack Force-nya Guild Hunter untuk tutup mulut dengan apa yang mereka lihat ini. Anggotanya Wo Jingchul pun mengatakan bahwa mereka akan mengawasi Sung Jinwo sampai keluar. Karena cuma cara ini yang bisa menghindari dari berbagai masalah. Itu juga disebabkan karena Sung Jinwo memperlihatkan kekuatannya di depan anggota Guild Hunter. Wo Jingchul pun mengatakan ke mereka bahwa kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi asosiasi agar meminta informasi dari sana. Dan mereka juga akan membantu tim Attack Force untuk keluar dari sini juga. Dan terlihat Sun Ki-hon memberhentikan mereka. Karena dia ingin berbicara sebentar dengan Sung Jinwo, Sun Ki-hon mengatakan, aku tidak akan menanyakan kalau Sung Jinwo mempunyai kekuatan sebesar itu, dan aku juga tidak akan tanya soal kau mengajukan diri sebagai pembawa barang kami. Dia melanjutkannya, tapi berkat dirimu kami bisa selamat. Mereka semua pun mengucapkan terima kasih ke Sung Jinwo atas nama tim Attack Force mereka. Sung Jinwo pun mengembalikan buku Hunter Heller itu kembali, karena dia juga bisa selamat, dan Sung Jinwo pun menyuruhnya untuk menyampaikan pesan dari buku itu ke keluarganya sendiri. Perempuan itu pun hanya tertawa dan hanya menahan malu karena Sung Jinwo mengembalikan bukunya itu. Mereka pun pergi dari ruangan bos dungeon itu, dan terlihat Cha Hain ingin memanggil Sung Jinwo tapi dia menarik ulang niatnya itu, karena mungkin dia malu juga ke Sung Jinwo. Hunter kacamata itu pun memanggil Cha Hain dan dibalas olehnya. Hunter itu menanyakan kenapa Hunter Cha membawa kapak. Hunter Cha pun kaget dan malu, dia bertanya apa dia kelihatan aneh, Hunter itu bertanya kembali. Emang malu karena siapa? Cha Hain pun tidak menjawabnya dan dia mengatakan, lupakan saja. Di situ juga terlihat dia tersipu malu karena memikirkan tentang seseorang yang membuat dia malu seperti itu, dan ternyata seseorang itu adalah Sung Jinwo. Chapter ini pun selesai. Itulah review chapter 72-75, jika ingin updatean chapter selanjutnya, ikutin terus agar tidak ketinggalan updatean selanjutnya.